khalifah yang berdasarkan keturunan. Terjadi pemberontakan oleh kaum Syiah atau pengikut Ali yang dilatar belakangi oleh peristiwa pada masa Ali dan dibunuhnya Husain bin Ali oleh Khalifah Yazid. Pertentangan antar etnis Arab serta kalangan kaum Mawali, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaannya hingga dapat menyamai bahkan mengungguli kekuasaan Romawi dengan berkembang pesatnya peradaban umat Islam dalam aspek ilmu pengetahuan baik agama maupun duniawi, arsitektur, kepemerintahan, kedokteran, sastra, militer, dan lain-lain. Karena sangat luasnya wilayah umat Islam dan kepemimpinan dipegang oleh khalifah yang lemah, wilayah-wilayah negara Islam mulai memerdekakan diri hingga akhirnya banyak terciptanya negara-negara kecil atau Malukut Tawaif yang melatar belakangi ambruknya dinasti Abbasiyah. Selain hal itu, serangan dari bangsa Mongol pun ikut membinasakan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian pada buku ini juga dijelaskan mengenai Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol pada masa kekhalifahan Umayyah dengan tokohnya Thauriq bin Ziyad beserta kawan-kawan yang menggulingkan kekuasaan Gotik yang semena-mena. Pada awal pemerintahan Islam di Spanyol masih gonjang-ganjing, dalam artian belum stabil. Masih banyak terjadi pemberontakan yang terjadi dari pihak kaum Nasrani dan juga persaingan politik dari intern hingga datanglah yang masuk atau ad-dakhil di Spanyol yang lari dari kejaran Bani Abbas yang telah menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Ad-dakhil sendiri itu merebut kekuasaan pemerintah Spanyol yang dipegang oleh kaki tangan Khalifah Bani Abbas dan akhirnya dapat diraihnya dan membentuk daulat Bani Umayyah II di Spanyol. Peradaban Spanyol yang dipegang oleh umat Islam berkembang pesat dalam bidang intelektual, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa dan sastra, serta arsitektur dan bangunan-bangunan di kota. Kemajuan tersebut mempengaruhi peradaban bangsa Eropa hingga terjadinya Renaissance di Eropa. Di Cordova didirikan Universitas Cordova. Perpustakaan banyak dibangun dan masyarakat hidup sejahtera. Seperti halnya manusia, akhirnya kekuasaan umat Islam di Spanyol mulai melemah disebabkan oleh konflik antara Islam dan Kristen. Tidak ada ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, hingga akhirnya dapat ditaklukkan oleh Raja Frederick dan Ratu Elizabeth.
Kemudian dijelaskan pula di buku ini mengenai masa kemunduran Islam. Setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan kebudayaan dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat dari serangan Mongol. Namun, kemalangan tidak terhenti sampai situ. Serangan Timur Leng berperan dalam penghancuran pusat-pusat kekuasaan Islam, dan umat Islam berusaha dengan tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Selanjutnya dalam buku ini juga dijelaskan mengenai masa 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Setelah kejatuhan Daulat Bani Abbasiyah, umat Islam berusaha untuk bangkit dari tidur selama 1,5 abad. Dan pada masa ini kekuatan dan kemajuan umat Islam masih dapat dirasakan, perkembangan peradaban pun terus meningkat. Kerajaan Utsmani didirikan Utsman I yang menyatakan merdeka dari pemerintahan Turki Seljuk setelah kematian Sultan Alauddin II. Ia menaklukkan wilayah sekitarnya setapak demi setapak dan diteruskan perjuangannya oleh penerusnya. Ketika masa Murad I, ia memantapkan keamanan dalam negeri dan melakukan perluasan ke arah barat. Dan ekspansi kerajaan Turki sempat berhenti beberapa saat dikarenakan serangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Timur Leng yang menewaskan Sultan Bayazid beserta putranya dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Kejadian ini memicu kegoncangan di wilayah Turki Utsmani. Banyak wilayah yang ingin memerdekakan diri, akan tetapi dapat disatukan kembali oleh Sultan Muhammad I. Setelah kematian Timur Leng yang berakibat terpecah belahnya mereka, dimanfaatkan oleh penguasa Turki Utsmani dari cengkeraman Mongol. Puncak kemajuan dicapai pada masa Muhammad II. Beliau dapat menaklukkan Bizantium sehingga melancarkan ekspansi kerajaan Turki ke wilayah Eropa. Adapun kemajuan peradabannya terjadi dalam bidang militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta agama, hingga akhirnya mengalami kemunduran, akan tetapi masih dipandang oleh Eropa. Kemudian adanya kemunduran kerajaan Turki Utsmani dilatar belakangi dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas yang berusaha untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. Heterogenitas penduduk
kelemahan penguasa, budaya pungli, pemberontakan negara Janisari, ersotnya ekonomi, dan terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dan akhirnya Turki Utsmani hancur setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I atau PD1, dan kekuasaan sultan direbut oleh Mustafa Kemal Pasha yang membentuk Turki sebagai negara yang sekuler. Kemudian pada kerajaan Safawi berasal dari Thariqat Syiah yang didirikan oleh Syafi ad-Din, yang mana lama-kelamaan pengikut dari thariqat ini bersikap fanatik dan menolak semua mazhab di luar Syiah. Keterlibatan thariqah ini dalam bidang politik mewujud konkret pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Perluasan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan ini menimbulkan konflik dengan klan Aka Koyunlu, dan Junaid mengalami kekalahan dan diasingkan. Dalam pengasingan, ia menghimpun kekuatan dan melakukan koalisi dengan Uzun Hasan dan menikahkan putranya dengan putri Uzun Hasan. Dari pernikahan itu lahirlah Ismail sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Safawi. Di bawah pimpinan Ismail, pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu dan merebut wilayah-wilayahnya hingga seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur di bawah kekuasaannya. Ambisinya itu yang tak terbendung menguasainya untuk menaklukkan Turki Utsmani. Akan tetapi mereka mengalami kekalahan, dan Raja Ismail mengalami depresi yang berdampak buruk pada stabilitas kerajaan. Baru pada masa Raja kelima, Raja Abbas I, mampu mengendalikan stabilitas negaranya dengan cara menghilangkan dominasi tentara Kizilbas dan membentuk pasukan baru yang terdiri dari budak bidak, mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani. Kemudian usaha-usaha tersebut berhasil dan membawa kerajaan Safawi pada masa puncak kejayaannya atau puncak keemasannya. Pemerintahan setelah Abbas I membawa kerajaan Safawi mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi, dan kemerosotan semangat berperang pada tentara militer. Selanjutnya, kerajaan yang ketiga yaitu kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Babur, salah satu cucu dari Timur Leng. Ia berambisi untuk menaklukkan Samarkand sebagai kota terpenting di Asia Tengah pada masa itu. Awalnya ia mengalami kekalahan, dan berkat bantuan dari kerajaan Safawi ia mampu
diteruskan ke arah India dan berdirilah kerajaan Mughal. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya atau puncak pemasannya pada masa pemerintahan Akbar yang dapat meredam dari pemberontakan serta merebut wilayah-wilayah lain. Ia menerapkan toleransi universal untuk kestabilan politik. Adapun kemajuan ini dapat dipertahankan oleh 3 raja sesudahnya. Sedangkan raja setelah itu merupakan raja yang lemah dan membawa kerajaan Mughal di ambang kehancuran. Adapun faktor yang melatar belakangi kemunduran kerajaan Mughal adalah terjadinya stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer, dekadensi moral para pejabat, pendekatan Aurangzeb yang terkesan kasar yang menimbulkan benih pemberontakan, serangan dari imperialisme Inggris, serta pemberontakan dari kaum Sikh Hindu. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Nah, hal ini bermula dari peristiwa Renaissance yang terjadi di Eropa, mendorong bangsa Eropa mengadakan perjalanan untuk mencari lahan untuk pemasaran barang produksinya dan mencari rempah-rempah. Dilatar belakangi oleh perang salib, bangsa Eropa mulai mengadakan ekspansi ke wilayah-wilayah negara Islam. Negara-negara Islam yang menyadari kemundurannya serta kelamaan masa jajahan kaum imperialisme berusaha untuk meraih kemerdekaannya dengan berbagai cara yang akhirnya diawali dengan kemerdekaan Indonesia yang terus kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya. Kemudian dalam buku Sejarah Peradaban Islam ini, penulis Dr. Badri Yamin MA juga menjelaskan mengenai Islam di Indonesia.